Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Supriyono MIKOM selaku dosen tutor dari mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Septihani, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal perencanaan program komunikasi yang telah saya susun dengan judul Rencana Aksi Program Komunikasi Pilah dari Rumah. Program ini saya rancang khusus untuk mengubah perilaku pengelolaan sampah di lingkup komunitas lokal. Memasuki bab 1 mengenai latar belakang masalah, program ini berawal dari pengamatan harian saya di lingkungan tempat tinggal saya sendiri. Saya melihat penumpukan sampah harian terjadi karena belum terbentuknya budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Mayoritas tetangga saya masih mencampur sampah sisa makanan dengan kemasan plastik dalam satu kantong yang sama. Melalui kacamata analisis komunikasi, saya melihat perilaku ini bertahan bukan karena warga tidak tahu bahaya sampah, melainkan karena informasi pemilahan yang sampai ke warga belum jelas dan belum ada gerakan kelompok yang menarik antar tetangga. Dari situasi tersebut, saya mengidentifikasi dua masalah komunikasi utama, yaitu adanya hambatan persepsi di mana warga menganggap memilah sampah itu rumit dan juga menyita waktu, serta keterbatasan saluran informasi yang selama ini terlalu kaku lewat rapat RT tanpa media pengingat visual harian. Oleh karena itu, melihat program 3 bulan ini, saya memproyeksikan 3 sasaran perubahan efek komunikasi. Yang pertama, efek kognitif untuk menaikkan pengetahuan pemilahan sebesar 60%. Yang kedua, efek afektif untuk menumbuhkan rasa peduli antar tetangga. Dan yang ketiga, efek konatif berupa tindakan nyata di mana minimal 40% warga konsisten memisahkan wadah sampahnya di akhir program. Pada bab 2, yaitu analisis khalayak sasaran, berdasarkan kriteria asal pesan, saya menetapkan sasaran utama program ini yaitu pada ibu rumah tangga dan kepala keluarga usia produktif 30-55 tahun, karena mereka lah pemegang kendali utama di dapur. Mengacu pada fungsi khalayak, warga bertindak sebagai pasar informasi yang sibuk dengan urusan rumah tangga, sekaligus diposisikan sebagai partner dialog lewat pengurus RT dan kader PKK. Karakter warga di sini sangat guyup, sehingga kesiapan penerimaan mereka berada posisi early majority. Artinya, mereka akan ikut bergerak bukan karena takut isu lingkungan global, melainkan karena rasa sungkan atau solidaritas jika tetangga sebelahnya sudah mulai memilah duluan. Selanjutnya, pada bab 3, yaitu menjabarkan strategi operasional kampanye. Taktik pesan yang saya pilih menggunakan daya tarik emosional melalui slogan, yaitu pilah sampahmu, jaga tetanggamu. Gaya bahasanya santai, ramah, dan fokus pada solusi praktis. Untuk taktik media, saya memetakan bauran media digital dan fisik. Media digital memanfaatkan WhatsApp grup RT untuk menyebarkan infografis mingguan, sedangkan media fisik menggunakan spanduk di balai warga dan stiker label berwarna pada bak sampah rumah sebagai pengingat langsung. Selain itu, ada sosialisasi akrab di forum arisan PKK. Dan untuk taktik komunikator, saya merangkul Ibu Ketua RT dan juga pengurus PKK sebagai opinion leader lokal agar warga lebih segan dan mau mendengarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana aksi, yaitu tahapan kegiatan yang dijalankan secara berkesinambungan selama 3 bulan. Di bulan pertama difokuskan pada fase persiapan, yaitu berkoordinasi dengan pengurus RT dan PKK, menghitung jumlah rumah, serta merancang konten visual.
Di bulan kedua adalah fase pelaksanaan atau peluncuran kampanye secara masif di lapangan melalui penempelan stiker label, pemasangan spanduk, penyebaran konten di WhatsApp, dan sosialisasi tatap muka. Terakhir, di bulan ketiga merupakan fase pemeliharaan untuk memantau kendala warga di lapangan, memberikan pendampingan, sekaligus memberikan apresiasi secara lisan bagi yang sudah konsisten memilah sampah. Ini adalah RAB yang telah saya susun dengan prinsip efisiensi berbasis komunitas lokal dengan total Rp300.000. Anggaran murni dialokasikan untuk aset fisik di lapangan, yaitu Rp150.000 untuk mencetak 100 lembar stiker label vinil anti air untuk 50 rumah warga, Rp50.000 untuk cetak spanduk balai RT, dan Rp100.000 untuk operasional konsumsi sosialisasi PKK. Seluruh pendanaan ini bersumber dari dana kas sosial RT atas persetujuan bersama, sedangkan pembuatan konten digital di WhatsApp sama sekali tidak memerlukan biaya atau Rp0 karena menggunakan perangkat pribadi. Yang terakhir mengenai monitoring dan evaluasi yang dibagi menjadi 3 tahapan berbasis waktu. Pertama, evaluasi proses untuk memantau kendala teknis media cetak dan keterbacaan pesan di grup WhatsApp. Kedua, mengevaluasi hasil sementara yang dilaksanakan pada akhir bulan kedua di forum PKK untuk mendengarkan umpan balik atau feedback dari warga terkait kejelasan konten panduan. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi dampak akhir pada akhir bulan ketika menggunakan instrumen Google Form untuk mengukur perubahan aspek pengetahuan warga serta pengamatan fisik secara langsung di lapangan bersama petugas sampah untuk memastikan target perubahan perilaku sebesar 40% sukses tercapai. Demikian presentasi program Pilah dari Rumah. Semoga perencanaan program komunikasi mikro ini bisa memberikan dampak yang nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.